Halo guys, selamat datang di Jedanya Raina alias belajar digital seasiknya Raina. Oke, kali ini kita bakal bahas terkait gimana caranya dapetin skor DET atau Duolingo English Test 135 dalam waktu latihan cuma 5 hari. But disclaimer ya guys, resultnya atau hasilnya mungkin akan bervariasi karena ini benar-benar tergantung seberapa kalian udah familiar sama bahasa Inggris dan seberapa kalian suka sama bahasa Inggris. Jadi di sini gue cuma bakal bisa sharing apa yang kemarin gue lakuin sama 5 hari. To the point, skor Duolingo gue itu 135. So, I hope this helps dan semoga kalian bisa mendapatkan skor yang kalian mau. Oke, sebelum kita masuk ke apa aja yang gue lakuin selama 5 hari kemarin, sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum familiar sama DET, gue mau coba jelasin sedikit. DET itu adalah singkatan dari Duolingo English Test. Jadi, basically Duolingo itu adalah sebuah aplikasi platform yang bisa ngebantu kita untuk belajar bahasa bahasa apapun itu, Inggris atau Itali atau Jerman. Duolingo adalah sebuah platform yang menyediakan hal tersebut, dan kali ini Duolingo udah mengeluarkan sebuah fitur baru nih namanya DET atau Duolingo English Test. Itu tuh jadinya kayak setara sama TOEFL dan IELTS kayak gitu. Dan apa aja keunggulan DET? Yang pertama, DET itu murah banget guys. Kalau misalkan di TOEFL IBT kalian butuh kayak sekitar 3 jutaan, Duolingo itu cuma butuh 750 ribu, kisaran segitu. Atau lebih tepatnya $49. Dan juga berdasarkan pengalaman apa yang gue lakuin, DET itu tesnya tuh bener-bener beda dari TOEFL dan IELTS. Dan jujur itu fun banget. Kayak pokoknya nanti teman-teman pas nyobain tesnya itu bakal kayak ngerasa lagi main game. Cuma emang harus serius dan pastiin you do your best. Nah, selain itu, si kelebihan dari DET ini juga, dia tuh bisa diambil dan dilakukan secara online. Jadi bisa dari rumah kalian, bisa dari manapun dan kapanpun. Cuma kekurangan DET adalah menurut gue dia tuh sangat sensitif. Jadi pengalaman gue yang nanti akan dibahas di video lain, tes gue tuh invalid dan jadinya habis nunggu pengumuman gue harus retake the test, dan itu tuh kayak bener-bener aduh pokoknya nggak enak banget ya. Padahal itu tuh yang gue lakuin adalah cuma gue lagi diem di kamar terus tiba-tiba ada yang buka kamar gue, pintunya dibuka nih padahal orangnya nggak masuk, tapi itu kedeteksi sama si Duolingo dan akhirnya tes gue invalid, jadinya gue harus ngulang lagi. Tapi that's another case, mungkin nanti akan ada video lanjutan terkait bahas pengalaman gue itu. Tapi overall menurut gue DET adalah sebuah metode baru ya yang sangat sangat apa ya, membantu banget, dan ini adalah sebuah terobosan yang sangat affordable karena ini bener-bener murah gitu dibanding sama tes-tes yang lainnya, dan ini sangat membantu untuk kalian-kalian yang berencana untuk studi ke luar negeri atau mendapatkan beasiswa atau mungkin untuk persyaratan English Proficiency Test lainnya. Oke, sekian dan gue rasa cukup untuk perkenalan mengenai DET-nya. Sekarang kita langsung bakal masuk ke apa yang gue lakuin selama 5 hari kemarin latihan intensif supaya bisa dapetin si DET score 135 dalam 5 hari. Ini notes yang gue bikin dan gue bakal jelasin ke teman-teman terkait notes ini karena ini adalah benar-benar apa yang gue lakuin selama kemarin buat dapetin si Duolingo English Test Score sebesar 135 dalam 5 hari. Oke, pertama-tama seperti yang tadi teman-teman udah lihat ya, di paling atas kertas gue nulis if you fail to plan, you plan to fail. Ini adalah moto yang gue pakai selama gue mempersiapkan DET. Dan menurut gue, teman-teman juga harus terapin moto ini karena kembali lagi, ini cuma referensi dari gue terkait studi plan gue untuk mempelajari DET. Teman-teman harus lihat kembali dan sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan teman-teman. Karena takutnya nggak cocok ataupun hasilnya tidak seperti yang teman-teman kira. Oke, masuk ke strategi pertama gue. Strategi pertama gue adalah practice as much as I can. Dimana pada 5 hari ini, gue memutuskan untuk mengambil sebanyak mungkin tes latihan yang disediakan oleh website resmi Duolingo sebanyak mungkin yang gue mampu. Dan angka gue pada kemarin adalah 2 kali sehari. Jadi dalam 5 hari itu bener-bener gue pakai semaksimal mungkin 2 kali sehari. Satu itu sebelum gue latihan dan satu lagi itu setelah gue latihan. Nah, kenapa sih ini penting banget teman-teman? Karena yang pertama, practice make perfect. Dan juga gue bisa pastiin kalau misalkan Duolingo ini caranya itu benar-benar beda dari TOEFL dan IELTS. Jadi kita butuh adaptasi terhadap sistem Duolingo. Dan adaptasi tersebut bisa kita dapetin dari latihan ini. Dan juga habis teman-teman latihan di website resmi Duolingo akan ada prediction score. Dimana prediction score itu bisa teman-teman jadikan patokan untuk menganalisa skor teman-teman tuh nantinya berapa
nanti akan ada video lanjutan terkait prediction score ini. Masuk ke strategi kedua yang menurut gue sangat-sangat membantu dan impactful adalah teacher look. Jadi gue yakin teman-teman para pejuang DET udah nggak asing lagi sama nama teacher look. Jadi teacher look adalah seorang YouTuber yang pembuat Death Ready juga, dan dia sering banget nge-share tips Duolingo. Dan metode yang gue pakai waktu itu adalah dalam satu hari gue harus menyelesaikan satu playlist dari teacher look. Bisa teman-teman lihat di YouTube teacher look itu ada banyak playlist di kategori Duolingo, dan target gue pada hari itu adalah satu hari gue harus selesaiin satu playlist. Masuk ke strategi ketiga gue, yaitu dengan menggunakan platform yang disediakan oleh teacher look sendiri, yaitu Death Ready. Di sini gue sangat beruntung karena temen gue ada yang punya akun premium Death Ready dan dia udah nggak pakai. Jadi gue pakai akunnya dia untuk latihan. Dimana kalau Death Ready itu sangat mirip sama si DET itu sendiri teman-teman, karena sectionnya itu lengkap. Ada read and complete, ada speaking, dan lain-lain. Dan sistem yang gue lakuin kemarin adalah per section gue alokasin waktu 30 menit untuk latihan per section. Contoh, di Death Ready ada section read and complete. Jadi gue pakai 30 menit di read and complete, terus habis 30 menit gue cabut ke speaking, habis itu lanjut lagi ke writing. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Kenapa platform ini penting dan kita harus latihan di sini? Karena yang pertama, ini tuh variasi soalnya banyak banget. Beda sama kalau kita latihan di website resminya Duolingo, soalnya itu aja. Jadi lama-lama teman pasti kayak, aduh ya udah deh, ini mah gue udah hafal. Jadi bukan benar-benar mikir, tapi karena emang kita udah hafal. Nah tapi kalau di Death Ready itu soalnya banyak banget variasinya, dan banyak juga soal yang dari Death Ready itu keluar di DET yang asli. Jadi teman-teman harus pastiin kalau teman-teman latihan juga di Death Ready, atau mungkin teman-teman yang lebih prefer ke platform lain seperti Hedwig Edu, it's okay. Pokoknya pastiin kalau teman-teman latihan minimal 30 menit per section. Nah, selanjutnya ini tentang vocabulary. Jadi di DET sendiri bakal banyak section yang ngebahas soal vocab. Jadi kita bakal disuruh milih mana yang Inggris beneran, mana yang Inggris bohongan atau Inggris palsu. Bakal banyak banget vocabulary yang ngejebak karena itu benar-benar mirip banget sama bahasa Inggris aslinya, padahal itu enggak, itu salah. Jadi untuk masalah ini gue saranin teman-teman untuk menambah vocabulary teman-teman. Gimana cara gue untuk nambah vocabulary gue? Adalah dengan cara kemarin gue buka kamus setiap hari dan belajar semaksimal gue untuk nambahin 50 vocab per hari. Ditulis aja, ditulis di kertas dan hafalin, pahamin bener-bener sampai itu akhirnya ngelekat di otak teman-teman, dan pada akhirnya dalam satu hari kita bisa berhasil dapetin 50 vocabulary baru. Selanjutnya masih bersangkutan dengan vocabulary. Jadi kesalahan pertama yang baru gue sadari adalah gue cuma belajar vocabnya doang, tulisannya doang, tapi gue gak belajar tentang pronunciation-nya. Gue baru sadar kalau itu sebuah kesalahan karena teacher look, dan karena teacher look kasih tahu, akhirnya gue juga belajar terkait gimana sih pronunciation dari vocab yang gue pelajarin. Jadi misal teman-teman dapat satu kata dari kamus, nah teman-teman jangan cuma tulis katanya doang di kertas, tapi teman-teman juga harus coba di Google Translate, ketik itu angka dan play logo speakernya supaya teman-teman tahu pronunciation-nya kayak gimana. Karena di DET sendiri juga ada section vocabulary yang bukan cuma tertulis, tapi kita harus ngedengerin nih suaranya tuh kayak gimana, pronunciation yang benar tuh kayak gimana. Jadi ini benar-benar bakal ngebantu banget untuk ngegedein nilai vocabulary teman-teman. Yang keenam adalah pelajari sebisa teman-teman terkait basic English seperti adjective, adverbs, preposition, grammar, dan juga structure. Kenapa? Karena ada bagian writing di DET, dan untuk memperbesar nilai writing tersendiri, kalian teman-teman harus menggunakan kata-kata seperti penjelasan di awal. Contohnya ada satu sesi di mana teman-teman disuruh mendeskripsikan terkait gambar. Teman-teman harus coba tekenin penjelasannya mengenai this image shows a picture of, kayak gitu. Dan dengan mempelajari basic-basic English skill yang kayak tadi gue sebutin, itu akan sangat membantu teman-teman untuk memperbesar skor teman-teman di writing. Yang ketujuh adalah soal listening. Jadi di DET juga ada listening section guys, dan sebenarnya ini adalah tips yang menurut gue cukup konyol, tapi it works di gue. Karena ketika pengalaman gue DET tes yang pertama,
Gue kaget karena beneran dapat kalimat yang panjang banget dan suaranya cukup kecil. Jadi kalau di DT practice gue cuma dapat around 6 sampai 7 kata, ini gue dapat sampai kayak belasan kata dan gue kayak nggak prepare. Dan tips ini beneran ngebantu gue. Tipsnya itu apa? Adalah dengan latihan ngetik cepet di website-website seperti FastType dan lain-lain. Kenapa ini ngebantu? Jadi tips dari gue adalah ketika pertama kali ngedengerin kesempatan dimulai suaranya, ketik sebanyak mungkin kalimat yang bisa lo tangkap. Tapi susah kan? Nah, gimana cara gue untuk mengakalinya adalah dengan gue hanya mengetik huruf-huruf konsonan dari kata yang gue tangkap. Jadi misal Mac, terus gue cuma nulis MK gitu. Dan selanjutnya seterusnya kayak gitu sampai kalimatnya selesai. Dan baru di akhir setelah suaranya selesai, gue lengkapin dengan senalar gue. Dan biasanya itu nyambung karena gue langsung ngeh, oh iya ini jawabannya. Kayak gitu. Dan itu bakal susah banget kalau kita gak terbiasa buat ngetik cepet. Jadi dengan melatih kecepatan mengetik itu sangat membantu gue. Dan menurut gue gak ada salahnya juga teman-teman mencoba hal tersebut. Tips terakhir yang sekaligus menjadi pelajaran banget buat gue. Jadi teman-teman pastiin teman-teman mempelajari DET secara keseluruhan. Mulai dari ketentuannya, peraturannya, sistem penilaiannya, dan sistem tesnya yang tersedia di website DET itu sendiri. Kenapa ini penting? Yang pertama, melalui pemahaman teman-teman terhadap sistemnya, teman-teman bakal jadi lebih pede dalam mengerjakan dan lebih tenang juga. Kedua, sistem Duolingo itu kan beda dari IELTS ataupun TOEFL. Jadi ada yang namanya subscore dan teman-teman itu melalui pemahaman teman-teman terkait subscore-nya itu bakal bantu banget teman-teman kayak oh ternyata gue kurangnya di sini nih, jadi gue harus belajar di sini. Contohnya kayak gitu teman-teman. Dan juga yang ketiga, kembali lagi kayak apa yang tadi gue bilang di awal, DET itu sangat sensitif. Jadi jangan sampai teman-teman di sini tesnya malah invalid cuma karena teman-teman nggak paham sama ketentuan DET. Oke guys, jadi itu semua adalah tips yang gue lakuin kemarin dan semoga tips ini bisa berguna buat teman-teman agar mencapai skor DET yang diinginkan dan semoga urusan kalian semua dilancarkan entah apapun itu, entah beasiswa atau untuk sekolah atau apapun yang lainnya. Sekian untuk episode kali ini. See you guys in the next video. Thanks for watching. Semangat!